Iya. Di awal kamu berkata tiganya itu sejak kekekalan ada. Gini, Benar? jawabannya nih belum. Ini nih jawabannya. Kenapa disebut sumber? Karena daripadanya berasal segala sesuatu. Oke. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Gitu. Oke, sudah. Jadi yang sumber Bapa. Itu tadi baca apa? Iya dong, Bapak, bro. Bapak. Bro, ini tolong pertanyaan ini jangan diulang lagi ke depan. Ini gue udah jawab Bukan, Dek. kali loh. Saya mau Iya, tapi ulang. jangan diulang-ulang mulu dong. Karena kamu tidak konsisten, Dek. Enggak akan mungkin. Tapi kalau lu ngulang-ngulang gini loh, kalau lu hanya pertanyaan ngulang 1000 kali, gue jawabnya 1000 kali, capek gua. Oke. Maju ke depan dong, maju. Jadi Bapak itu adalah sumber, tapi Bapak, Betul. iya Bapak disebut sumber karena ada firman, benar? Loh, karena daripadanya berasal segala sesuatu, itu jawabannya kok ke situ. Di dalam dirinya termasuk firman itu ada di dalam dirinya, roh itu juga ada di dalam dirinya. Dari mana tahu? 1 Korintus 2 ayat 11. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 8 ayat 42. Nah, itu. Nah, ketika masalahnya di sini deh. Ketika saya katakan, apakah firman itu sumber? Bukan. Itu masalahnya. Loh, Kak, memang bukan. Ah, Karena gini loh, yang itu disebut masalah. Masa kamu gak ngerti, Dek? Coba kamu baca Yohanes 8 ayat 42 coba. Oke, Yohanes Biar kamu 8 ayat ngerti. 42. Tadi kalau kita baca dulu deh. Yohanes 8 ayat 42. Sama Yohanes 15 ayat 26 itu dibandingkan gitu. Coba. 8:42, 15:26. Sama-sama Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku. Berarti ada yang mengutus, ada yang diutus. Yang keluar itu firman itu toh? Ya dong, nggak mungkin anak. Kalau anak kan keluar dari rahim Maria. Oke. Yohanes 15 ayat 26. Ya, aduh, jangan perang ayat dah. Kita bahas itu satu. bukan perang ayat, enggak. Gua membuktikan kenapa disebut sumber karena firman itu juga berada di dalam diri Allah. Roh itu juga berada di dalam diri Allah, Bapa itu. Coba Yohanes 15 ayat 26. Adek, coba kamu lurusin dulu pemahaman kamu tentang sumber, coba. Itu tadi udah gue jelasin. Iya, coba dengan tegas. Saya ini masih mengambang pemahaman kamu. Apa itu sumber sih? Coba. Pemahaman saya tidak pernah memberi pemahaman. Cuma hanya membacakan. Silakan. Kenapa disebut sumber? Karena daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Oke. Yang merupakan sumber katamu Bapa. Oke? Ya. Tapi Bapa sebentar. Berasal segala sesuatu ya. Berasal segala sesuatu. Oke. Tapi Bapa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Bapa tidak bisa dikatakan sumber tanpa firman, benar? Nggak bisa kayak begitu. Antara Bapa dengan firmannya itu nggak dengar. Lu jangan dipotong dong. Ya udah, Malikil. Lu tuh jangan dipotong. Kenapa sih bagian dipotong itu justru mau gue lanjutkan? Kalau kayak gitu gue distract. Oke, terus? Ya kan jadi distract. Coba lu biasain dulu yang dipotong. Ya, nggak dipotong. Berarti Bapak dengan firman itu satu. Enggak, gini. Tadi gue bukan itu yang gue mau omongin. Kenapa dia disebut, tadi gue lupa lagi. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia sumber dari segala sesuatu ada itu dari karena dia. Kan kalau misalnya kamu sebut Yesus itu kan firman. Firman itu kan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, itu kan kamu maksudnya artikan itu sumber kan? Bukan. Itu artinya itu olehnya segala sesuatu telah dijadikan oleh firman itulah Bapa menjadikan bumi ini melalui si firman ini. Dengan si firman ini. Tapi sumbernya firman siapa? Bapak menurut kamu? Bukan menurut ayah, bukan menurut saya, menurut Alkitab kok. Ya 1 Korintus 8 ayat 6 kok. Yang disebut sumber itu cuma Bapa. Oke. Jadi gini, saya ingin tegaskan. Jadi urutannya Bapa duluan, baru firman kan? Loh, bukan enggak dong. Atau sejak kekekalan bertiga? Sejak kekekalan. Sejak kekekalan bertiga. Oke. Nah, jika hubungannya antara Bapak firman dulu aja dulu. Kita jangan ngomongin tentang Roh Kudus dulu, nanti dulu Roh Kudus. Enggak, saya enggak mau ke sana gini. Jadi sejak kekekalan adalah 3, tapi kita bahas 2 ini, Bapa dengan firman, benar? Firman karena pernyataan firman itu dijadikan itu loh. Berarti gini deh. Ini konsekuensi logis dari pernyataan kamu. Jika sejak kekekalan bertiga, Bapa, Firman dan Roh,
Artinya firman juga sumber, Dek. Karena gini, alasannya apa? Karena Bapa itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Coba kamu katakan, Bapa itu bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Coba. Gimana? Kalau kamu katakan sejak kekekalan itu ada 3, kalau kamu katakan sejak kekekalan ada 3, berarti 3 itu adalah 1 itu, ya. Terus ketiga ini 1 dalam hal apa? Nah, nanti kan kita giring. Hakikat itu Allah yang esa. Hakikat Allah. Nah, Allah yang itu esa roh. itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah hakikatnya itu Allah, ketiganya 1. Oke deh. Kalau kita masuk ke hakikat Allah itu roh, nanti saya kejar apakah ada 3 jenis varian roh? Tidak ada. Nah, itu repot lagi. Inilah yang membingungkan. Sebentar. Hakikatnya Allah kan roh. Firman juga roh. Lah iya, nanti kalau kamu juga roh. Iya, nanti kalau juga kamu roh. Iya, sebentar. Nanti kalau Malaikat kamu juga roh, iblis juga roh. Iya, saya tahu. Nanti kalau saya kejar di mana Allah itu adalah Ehadim. Karena ehad itu akar katanya ahad. Ahad itu kata benda, mono, 1. Karena Allah adalah hidup, jadi tidak bisa dibahasakan ahad, tetapi ehad. Nggak usah, iya ya, kita nggak usah ngomongin tentang linguistik. Iya, bukan. Itu kan bentuk plural juga toh. Hadim itu kan bentuknya plural, bro. Kita jangan ngomongin bahasa. Gue ngerti itu. Lanjut. Iya, langsung di ke sini substansi aja. Ya, oke, ke substansi ya, Dek. Gini, kalau kamu mengatakan ketiganya itu sudah ada sejak kekekalan 3, berarti ketiganya ini sumber, Dek. Mengapa sumber? Karena Bapak kalau dalam narasi kamu, Bapak ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Makanya Kan? Dengan kau juga belum dulu. Ya, silakan. Makanya kenapa disebut ehad? Ehad itu yang namanya kan disebut ehad itu namanya kesatuan, Pak. Ehad kesatuan di mana itu definisinya, Dek? Ya, ehad itu memang kesatuan kok. Kalau disebut satu itu wahid. Ya, di mana ehad itu kesatuan? Yahid, sorry, yahid. Itu iya, di mana? Studi kata aja. Ya, setiap kata ehad misalnya suami bersatu dengan istrinya, itu kan disebut ehad. Itu di ayat mana? Ayo kita tunjukkan ayatnya. Bukan, firman Tuhan aja, firman Tuhan, Dek. Nah, makanya kan kamu nanya ehad. Iya, saya buktikan aja ya. Ehad itu mono ya. Linguistik, dengar dulu. Linguistik itu, dengar perhatikan. Kalau secara linguistik disebut ehad itu adalah kesatuan. Oke. Kalau disebutnya namanya itu menurut kamu ya? Bukan, menurut linguistik, Pak. Oke, gini, saya buktikan dengan ayat Alkitab aja ya, Dek. Ehad itu mono, nih. Iya, memang mono juga. Beda gini loh, satu dengan kesatuan tuh beda, bro. Suami istri pun disebut satu. Apakah mereka satu? Iya, masalahnya suami istri itu, kita kan ngomong tentang linguis. Dek, menjadi satu beda dengan memang ehad. Menjadi ehad, menjadi satu, Dek. Satu dalam ikatan. Aduh. Beda, Dek. Ada. Menjadi. Mana, jangan ditinggalkan. Coba. Ya, bentar. Jadi ada banyak yang harus kita gali dari narasi-narasi yang kamu ucapkan dari tadi, Dek. Sejak kekekalan ada 3. Memang gue mulu kok yang merucapkan, lu kan nggak ngucap, lu kan cuma nanya, nimpal, nyanggah. Iya, memang banyak, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang gue mulu kok yang ngomong. Yang bernarasi gue mulu. Setiap gue narasi, lu nyanggah kan gitu doang kerjaan lo. Bukan, saya bawa dengan data, Dek. Saya bantah. Data apa yang lu keluarin sih dari tadi? Data apa sih yang lu keluarin dari tadi? Oh, kamu nggak lihat saya bawa data dari tadi? Enggak. Itu kan cuma suruh baca, tolong bacain. Ini dari gue juga itu. Oke. Oke, Dek ya. Tak, nih. Ya. Elohim itu mono. Oke. Kita jadi ngomong Elohim lah. Kita bahas atau Ehadim. Iya. Ehad ini diterjemahkan ehad. Iya. Allah itu ehad. Ehad mono. Saat iya, memang gue bilang kesatuan itu bukan apa banyak, plural. Kan nggak kesatuan, juga. Dek. Kesatuan itu memang plural. Dek, mono dengan kesatuan beda, Dek. Nah, masalahnya ehad itu kesatuan, Pak. Dek, kalau kesatuan berarti ada jenis-jenisnya, ada varian-variannya. Berbeda-beda dijadikan satu. Itu kesatuan, Dek. Makna dari kesatuan.
Kalau satu, Banyak di sini banyak di sini disebut ehad itu kesatuan. bukan. Masalahnya di mana? Di mana Elohim itu kesatuan? Di ayat mana? Bukan ehad. Kita bahas ehad kok. Jadi Iya, Elohim itu kan ini kalau ehad. Elohim itu artinya powers. Ini ehad, Dek. Artinya ehad ini. Iya kesatuan. Loh kok only kesatuan sih, Dek? Ya iya. Loh, only masa kesatuan, Dek? Only itu satu-satunya. Sekarang gue mau baca, coba lu baca Kejadian 1 ayat 9. Kejadian 1 ayat 9. Iya, Jadi pakai ini bahasa salah. aslinya. Pakai bahasa aslinya. Enggak pakai bahasa aslinya. Ayo. Oke. Kejadian 1 ayat 9. Kejadian 1 ayat 9. Aduh. Padahal itu ayat Alkitab itu tidak pernah Tuhan itu ya, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul menjadi satu. Berkumpul pada satu tempat, ya kan? Ini di situ apa? Bahasa aslinya. Berkumpul pada satu, ada proses, Dek. Iya. Satu di situ ehad atau ya apa? Ehad. Ehad. Iya, berkumpul. Artinya ada Air-air proses. itu berkumpul kan? Itu kan bukan satu, tapi kesatuan. Di sini ada proses. Jadi dibedakan antara satu dengan kesatuan itu satu itu tunggal dua-duanya. Tapi ada yang bentuknya Elohim itu satu atau banyak? Coba gue tanya. Dek. Satu. Kalau Tapi kan kalau tetap disebutnya kamu bentuknya jamak kan? Dek, sebentar, Dek. Gini, konsekuensi kalau kamu menarasikan kesatuan, konsekuensi pertama ya, berarti pernah terpisah. Itu konsekuensi, Dek. Itu tidak bisa kamu hindari. Enggak, kita lagi ngomongin tentang kajian ehad. Kok kamu begitu? Kita lagi ngomongin tentang Ini, kajian kata. nih. Kita lagi ngomong studi kata, Pak. Bentar. Gua bentar. Dek, air Gua yang ini Dek, sebentar dulu. Bentar Ayat dulu, ini, bentar. air yang di bawah langit Malikil, berkumpul. lu tuh maunya tuh dominan, lu mulu yang ngomong, lu Ya udah, mulu yang silakan. nanya. Silakan. Males Atau kamu gua. bertanya aja, Dek. Oh iya, gua mau nanya Kamu- gampang kamu itu. bertanya aja. Enggak, lebih baik ini aja, santai aja. Kalau kamu gak nanya, kamu mencret lah. Dari tadi, ini kan kamu nggak ngerti. Air yang di bawah langit berkumpul, berarti pernah terpisah, benar tidak? Loh, gini loh, gua lagi ngomong tentang studi kata. Iya. Belum selesai gua ngomong. Ini kan dasar kamu dijadikan ehad. Berkumpul menjadi satu. Malikil, lu denger dulu komplainan gua sama lu. Setiap silakan. saat gua ngomong, gua belum selesai, lu potong. Padahal yang lu potong itu intinya gua mau ngomong. Iya, kamu menarasikan sesuatu yang terpisah. Kamu Bukan. jadikan rujukan. Biarkan gue jelaskan. Tadi itu kan kita ngomongin tentang studi kata. Kan kamu ngomong studi kata itu kan baru kamu yang silakan, ngomong. silakan, woi. Saya ini dari tadi tuh tidak ngomong studi kata. Aduh. Tapi kamu ngomong itu. Ya udah kamu silakan, tahu silakan. Kalau mau balik lagi fokus ke firman itu tadi dulu, ciptaan itu atau enggak? Kenapa jadi balik ke sini? Kalau gue ngikutin Bukan. alur lu, Pak, saya kalau ngikutin orang Oneness ngomong itu lari-lari dari Esa ke Yohanes, Dek, semua itu lari. saya bawa only Tetap God. semuanya. Kamu nggak bawa mana itu God itu kesatuan. Saya bawa dulu datanya only God. Kamu nggak bawa mana? Kamu bawa air, kamu samakan dengan Elohim. Air yang terpisah-pisah menjadi satu. Nah, apakah pernah Elohim pernah berpisah? Nah, kalau Elohim pernah berpisah, itu murni kamu triteos. Susah ya. Halo. Ya, halo. Yes. Segala air di bawah langit berkumpul. Oh, silakan. Pak AIT. Denger nggak? Lu kalau gue perhatiin dong kalau lu ngomong lawan bicara itu lagi bersama lo tuh enggak. Ini gue tadi udah teriak-teriak lu nggak denger. Ini Nggak ada gue bermasalah suaramu. soalnya dengan mic gue, Pak. Nggak ada Makanya kalau lu perhatiin, iya itu makanya lu perhatiin temen lu lagi bareng lu sama lu enggak? Lu lagi Saya ngomong gua menunggu. di belakang gimana? Saya menunggu, Dek. Ya Saya itu hanya baca. lu dari tadi lu ngomong mulu, lu nunjuk gua dari tadi ngomong-ngomong nggak ada lu denger. Kan saya Jadi lu nunjuk jangan di bawah ngomong dulu. penonton, Dek. Saya nunjuk ke penonton, bukan ke kamu. Saya nunggu kamu. Ya silakan. Lu fokus ke gua aja. Ya Fokus ke udah, gua aja. silakan. Nggak usah lu Silakan, ada silakan. timer nggak perlu. Ngapain sih sosok timer? Kayak emang mau berantem ini?
Gimana Ya tadi udah, udah sampai mana lo? silakan. Iya, kamu ini kan membawa ehad itu dengan narasi ini pernah berpisah, pernah tidak satu. Ya, ini yang kamu jadikan dasar. Bukan gini bro. Tadi gue ngomong itu lagi studi kata. Gue nggak Ya. berbicara tentang ayatnya. Kalau disebut ehad itu bapak, itu bukan berarti hidung kamu itu bukan ehad. Disebutnya yahid. Satu ya satu. Berbeda dengan ehad. Dengar nggak? Suara gue dengar nggak? Iya. silakan. Suara gue dengar. Enggak, gue pikir suara lu hilang. Gue pikir kan lu suaranya kayak tadi itu, kayak gue. Udah. Gue cuman make sure temen gue tuh ada sama gue. Nah, itu. Ya, silakan. Sekarang maksud gue gini, kita balik lagi ke firman itu yang lu sebut menjadi adalah akibat. Itu yang gue mau fokus tuh di situ, bukan ngomongin ehad, yahid. Itu ini bukan itu. Gue nggak bawa situ. Coba balik dulu. Firman itu yang lu nyatakan firman adalah materi, suatu yang tervalidasi. Ini firman, lu bilang misalnya firman itu tidak ada awalan, berarti sama aja dengan sumber. Kan kalau ngomong gitu artinya kan lu firman itu ciptaan buat kamu. Oke. Itu tanggung jawabin. Sudah? Gue pengen dengar. Iya, itu ya. Oke. Nah, gini deh, ini sebenarnya logika sederhana. Ketika saya berbicara, itu kan disebut perkataan saya. Apakah saya menciptakan perkataan saya? Enggak. Lalu apakah perkataan saya adalah entitas yang lain di dalam diri saya? Enggak. Lalu apa makna dari perkataan saya? Apa perkataan saya itu? Esensinya apa? Hakikatnya apa? Perkataan saya ya roh. Ketika perkataan saya itu saya ucapkan, itu menjadi materi deh. Selama perkataan saya itu ada di dalam pikiran saya, tidak saya keluarkan, itu non materi. Masa nggak paham sih dek? Jadi firman itu materi lu sebut lu. Firman itu disebut firman karena sudah ada pihak kedua yang memverifikasi. Itu berarti begini, maksudnya gini kali. Firman misalnya jadilah terang maka terang itu jadi, atau jadilah matahari maka matahari itu jadi. Ya matahari itu materi itu bukan berarti firman itu materi, Pak. Oke, gini deh ya, gini. Bagaimana sih? Gini, Kok firman gini. materi, gue heran. Materi itu artinya apa sih dek? Materi itu adalah sesuatu yang terverifikasi, tervalidasi, itu materi dek. Konkret materi itu konkret, Pak. Iya, esensinya itu materi. Ya kalau kayak gitu firman bukan roh namanya. Gini, firman itu roh dek, tetapi jenisnya sudah materi dek. Loh kak, roh tapi materi bagaimana sih? Aduh, gini ya. Pada mulanya. Gimana sih? Nah sebentar, begini. Kenapa di sini tidak dinarasikan pada mulanya Elohim berfirman, jadilah langit dan bumi? Kenapa? Gimana? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bentar. Kenapa tidak ada narasi berfirman? Paham nggak di sini? Kenapa? Karena memang Allah dan firman itu nggak terpisahkan. Memang Allah menciptakan itu melalui firman-Nya. Mazmur 33 ayat 6. Kalau kita mengartikan Alkitab itu nggak secara loh kok Mazmur 33 ayat 6 baca. Coba Mazmur 33 ayat 6. Artinya firman itu tidak terpisahkan oleh Bapa, itu nggak terpisahkan. Walaupun dia menjadi manusia bukan berarti firman itu hilang. Nggak ada dalam diri Bapa. Tetap satu itu dengan Bapa itu. Aduh, suara saya masukkan ke dalam kaset rekaman. Makanya itu analogi lemah dek. Gini, suara saya masukin direkam, suara saya nggak hilang. Makanya kalau kamu memahami firman itu sebagai entitas, suatu keberadaan, bisa saja hilang, bisa. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau makna logos itu nggak gini. Kalau kata logos itu hanya diartikan perkataan, itu kurang tepat. Kenapa? Kata logos itu sendiri kan dari kata logika. Logos itu logika dari kata logos. Dia nggak ngomongin tentang hanya perkataan verbal, Pak. Kalau kamu menyebutkan hologos, itu berbicara sebelum dia berkata-kata. Hologos itu juga dulu ada, Pak. Itulah kenapa disebut hologos. Nah kalau perkataan verbal, dengar dulu. Perkataan verbal itu ya disebutnya ya remata. Oke, sudah. Oke, gini ya. Gini deh. Saya ulang pelan-pelan ya. Ulang pelan-pelan. Gini. Kamu tapi mengimani. Maju. Iya, maju. Ini maju. Jangan mundur lagi loh. Maju. Gini. Maju kamu di sini saya mau menggugurkan asumsimu gini deh. Kamu berkata sejak kekekalan ada 3. Lalu seketika saya tanya, yang mana sumber? Bapa. Loh, kalau
sejak kekekalan itu 3, bagaimana mungkin itu Bapa adalah sumber? Kalau namanya sejak kekekalan itu sudah ada 3, bertiganya itu sumber deh. Itu logika sederhana. Sebentar lah. Gini, karena dari pemaparan kamu, firman adalah suatu entitas yang ada di dalam sumber itu. Entitas yang ada di dalam sumber itu. Sumber itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Nah, itu ketergantungan. Itu namanya ketergantungan. Kamu kan memahami bahwa roh itu harus punya firman. Kalau tanpa firman roh itu bisu. Salah. Roh itu energi. Semua segala sesuatu roh itu. Roh itu energi. Roh itu energi yang menghasilkan apapun. Iya. Enggak. Kita jangan bahas roh dulu. Sorry, kita balik dulu ke firman. Bukan gua nggak bisa tuh ngomong tentang roh itu energi atau enggak. Kita balik dulu ke firman. Jadi ada atau masa gini, ya. maju ke sini deh. Gini, yang Enggak, kamu majunya ke pahami- firman. Bukan, majunya ke Gue firman. gak akan bahas roh kudus. Majunya- Gue gak akan bahas roh kudus. Kita jangan ke roh kudus. Majunya ke firman. Gue Nah, gak akan firman- bahas ke. Gue Iya. juga gak akan bahas Sebentar. ke inkarnasi Yesus. Sebentar. Oh, kita majunya ke situ loh. Pengenalan di situ kan endingnya di Kesini situ. aja dulu. Kesini aja dulu. Tentang firman ini aja dulu. Sebelum segalanya ada itu dia kok ada. Kok bisa lo sebut tidak ada pernah waktu dia tidak ada. Karena Nah, kan maka- kamu Oke. nyebut firman itu materi apa firman itu kan Iya. akibat kan lo sebut. Kalau Iya. akibat kan berarti ada penyebabnya. Iya. Lu berseakan-akan berarti ada bro. Masa di mana firman itu nggak ada dong? Nah, Oke. itu baca dari siapa? Arius itu. Oke, Kamu baca dari firman- Arius. Firman artinya apa, Dek? Astaga naga. Logos. Iya, dalam bahasa Indonesianya apa? Hologos itu pernyataan diri Allah Bapa yang tidak kelihatan itu. Itulah. Perkataan yang jelas bicaranya. Nggak hanya perkataan. Pernyataan. Bukan Betul? hanya perkataan. Karena gini, perhatiin. Ya. Firman Tuhan apa itu? dengar. Tuhan itu pernah nggak berfirman tanpa berkata-kata? Gue tanya sama lo. Bisa berfirman dalam hatinya. Pernah kan, bukan cuma bisa. Ya. Pernah kan. Nah ya, itu Ya. kan artinya berarti kalau lu definisikan kalau firman itu harus perkataan, salah atau benar? Firman ya jelas perkataan. Berarti kalau bukan perkataan berarti bukan firman. Bagaimana? Kalau bukan perkataan berarti bukan firman. Kalau bukan perkataan, ya kan firman perkataan. Kalau bukan perkataan, ya. bukan firman. Nah artinya pernah nggak, sekarang gue tanya nih, gue uji, pernah nggak Allah itu berfirman tanpa berkata-kata? Berfirman dalam hatinya kan berbicara dalam hatinya, Dek. Gimana? Iya, pernah nggak dia tidak berkata-kata? Dia berkata-kata. Enggak, pernah nggak dia berfirman tanpa berkata-kata kepada manusia nih? Nggak ada materi kan? Nggak ada materi kan? Oke, gini ini yang kamu- ada materi nggak? Nggak ada materi nggak? Ada materi nggak? Loh, Kan kamu bilang, jangan dengar. loncat. Jangan lari, nggak lari. Firman kamu bilang materi kan? Nah, pernah nggak Oke. Tuhan itu berkata tanpa mengeluarkan materi? Pernah lu sebut? Artinya Aduh. Ini yang dia kamu nggak berkata-kata paham. dalam hati. Sebentar, kalau Oke. dia berkata-kata dalam hati, artinya itu materi nggak? Oke, gini deh ya. Kamu katakan tadi. Ini gue kunci lo. tenang. Gue Iya. kunci lo. Iya, tenang. Lu sebut Gampang firman. itu, Dek. Aduh. Lu sebut bentar firman dulu. adalah materi. Apa? Lu sebut firman itu materi. Materi, firman itu Iya kan? materi. Nah, Bener kan? kamu iya, aduh, sebentar. Kamu saya tanya, firman itu apa? Coba jawab. Loh, kan diulang-ulang lagi Iya, tadi karena kamu itu jawabnya Nggak mau gua. nggak tegas. Nggak tegas. Oke, kamu iya oke. Saya Kan begitu, kan gitu-gitu doang kamu. Tadi gue udah ngomong kok. Firman itu Pernyataan nggak kan? hanya perkataan, tidak hanya bergantung dia berkata-kata lantas baru ada logos. Enggak begitu. Oke. Tadi gue udah Oke. jelaskan itu. Kalau Firman kamu itu nanya, apa, Dek? Firman itu kalau- perkataan. Udah, saya sudah menjelaskan. Gue gak akan ulangi lagi. Oke, udah kamu diam gini. Kamu katakan tadi firman itu perkataan pernyataan. Sama ya sebenarnya, Dek, ya. Perkataan pernyataan sama. Sama, Dek. Nah, itulah yang saya katakan. Hukum sebab akibat, Dek. Hukum Jangan sebab lari. akibat. Sebentar Kamu dulu. jangan lari. Sebentar Jangan lari, dulu. Kamu Jangan bahas tadi lari. materi. Aduh. Materi tadi kamu bilang firman itu materi. Iya. Ini gue catat loh. Jangan lu bilang enggak. Kamu jangan bilang enggak. Tadi bilang firman itu materi buat kamu. Jangan lari kamu. materi karena sudah ada Materi. pihak kedua. Materi apa sih? Bagaimana pada saat Tuhan itu berkata dalam hatinya, ada pihak kedua nggak? Lah Tuhan kan kasih tahu ke Musa, ada pihak kedua Ada. Musa. Bukan kasih tahu ke Musanya, Pak. Memang Musa, sekarang gue tanya, pas waktu Musa itu tentang Allah berfirman jadilah terang maka terang itu. Jadi Musa itu ada nggak? Kan nggak ada.
Tadi juga kan misalnya enggak, kamu jangan lari. Sebentar, Dek. Pada Gini. saat Firman itu berkata, Tuhan itu berkata-kata dalam hatinya, itu materi atau enggak? Kamu jangan lari. Premis kamu belakang mengatakan Firman itu materi, dan saya catat itu. Sepertinya kamu sudah nangkap ini maksud saya. Oke, gini, Dek, ya, tenang. Kok sepertinya Ya, saya sudah sebentar menangkap. dulu, Dek. Memang sudah nangkap, makanya saya tangkap kamu. Betul, memang saya tangkap kamu. Oke, Dek, ya. Oke, I got gini you. ya. Oke, gini. Firman itu dikategorikan materi karena sudah ada pihak kedua tervalidasi, terverifikasi. Benar. Kamu mengatakan firman itu perkataan dan pernyataan. Ya kan? Jadi- nah, pernyataan kepada siapa? Sebentar dulu deh. Gue catat dulu sebentar. Aduh. Parah. Firman itu materi karena sudah ada pihak kedua ya. Iya, pihak kedua. Berarti udah ada pihak kedua dulu atau ada firman dulu? Firman itu kan akibat dari sebab, Dek. Gimana Berarti sih saya harus ulang-ulang? lebih dulu mana pihak kedua nih, gue nanya. Dari pernyataan ini gue belum nggak paham Kan nih. roh itu, Dek. Pernyataan. Nah, roh itu kamu catat atau rekam aja. Pada Ini gua- mulanya sejak nggak kekekalan roh itu roh Nggak. itu mono. Bentar. Roh itu mono, ya. Roh itu tidak diketahui dan tidak bisa dihampiri oleh siapapun, baik malaikat, baik manusia. Roh itu tidak ada yang tahu. Tetapi roh itu ya bisa diketahui ketika dia berfirman. Jong banget perkataan lo tadi yang gue catat ini. Di sini tadi lo sebut firman itu materi karena sudah ada pihak kedua. Oke. Nah sekarang gue mau nanya nih, gue mau nanya ini kan lo buat statement, gue takutnya salah paham. Kan bahaya kalau gue salah paham tentang apa yang lo pahamin kan. Berarti udah ada pihak kedua dulu atau firmannya udah ada? Mana yang lebih dulu ada? Pihak kedua atau firmannya? Aduh, Dek, firman itu sebab akibat, Dek. Kalau pihak pertama sumber ini diam, gak ada firman, Dek. Gimana sih? Gini, kamu lepas dulu pemahaman paradigmamu firman itu adalah entitas. Kamu lepas dulu. Firman itu bukan entitas, Dek, bukan suatu hakikat yang ada di dalam roh. Gue lagi mau mengkritisin apa omonganmu yang kamu sebut firman itu materi. Allah bukan Allah itu non materi. Bener, gue ngeliatnya Allah itu non materi betul. Tapi pada saat lu sebut firman itu materi, itu jadi masalah buat gue. Nah, definisi firman apa Itu coba? ya. Coba Enggak, definisi enggak. firman apa? Tadi udah, gue udah ngomong. Tadi Ya, nggak mau mundur, nggak mau maju. Apa definisi firman? Maju. Kita dengar. Maju. Definisi No, no. firman menurut Udah. kamu apa coba? Udah, Definisi. semua orang Sebentar sudah dulu, mendengar. Definisi Semua orang firman sudah apa? dengar. Semua orang Definisi sudah firman. dengar. Coba Semua kita orang lihat, enggak, tidak. definisi menurut kamu apa? Definisi Tidak firman menurut kamu. akan saya ulangin lagi perkataan Oke, yang sudah saya berulang kali saya gue jawab. ulangi apa yang kamu katakan. Firman itu adalah perkataan. Nah, perkataan Nah, Tuhan. salah. Tadi gue ngomong gitu kan. Loh. Makanya kamu itu catat. Makanya kamu kalau orang ngomong malikir dicatat. Oke, kita maju. Apakah Yesus itu firman? Kita maju ya. Enggak. Ini dulu. Tadi jangan lari ini. Loh. Gue ngapain gue catat omonganmu? Tadi kan omonganmu ini gue Ya, silakan. tanya. Apa yang Ya. kamu tanya? Kamu kan tadi berbicara firman itu materi karena sudah ada pihak kedua. Kan berarti kan Ya, kamu ini terverifikasi. kamu menegaskan pernyataan kamu semula mengatakan bahwa firman itu materi. Kan begitu. Ya, karena sudah terverifikasi. Materi bukan berarti perkataan itu diciptakan, tidak. Terverifikasi, firman itu diidentifikasi ada. Berarti sesuatu yang tidak nyata itu menjadi ada karena penyataan firmannya. Oke? Paham? Enggak. Kalau kamu itu ngomongin kalau firman itu adalah ciptaan, itu bukan cuman hanya satu premis yang gue catat di sini. Minimal ada 4, Pak. Saya tidak pernah dengar. katakan firman itu ciptaan, tapi penyataan, manifestasi dari yang tidak kelihatan. Itu. Kalau tadi kamu ngomong gini, misalnya firman itu kalau tidak ada awalan, artinya sama sumber. Lah, saya itu ngejar asumsi kamu, Dek. Enggak dong. Kau asumsi apa? Kamu kan berkata Itu bahwa satu. firman, kamu berkata sejak kekekalan ada 3. Itu kan? Yang kedua, Hebat. Maliki ngomong firman itu akibat. Nah, kalau firman itu akibat berarti kan dia dijadikan. Nggak ada narasi saya dijadikan. Akibat itu apa? Akibat
Saya contoh ya, saya diam kan, saya berkata-kata. Nah, terdengar perkataan, firman itu perkataan. Apakah saya sebentar, apakah saya menciptakan dulu perkataan saya baru saya ucapkan? Enggak. Makanya ayo. makanya disebut itu firman itu yang dimaksud hologos itu katanya tuh dengan menggunakan hologos. Kenapa disebut logos? Kalau ngomongin logos Bapak, logos itu bukan tentang perkataan. Itu bukan masalah verbal, kecuali kamu disebutnya remata. Dengar dulu, dengar, biar kamu ngerti, biar besok jangan kagetan ketemu orang, oh Adrian, Yohanes 17 ayat 8, Yesus menerima firman, berarti dia bukan firman. Nah, itu kamu bisa jawab itu dengan mudah. Kamu ngerti. Sama-sama itu dengan kata firman dua-duanya terjemahannya. Tapi kan bahasa aslinya, kalau perkataan verbal dengan perkataan bukan verbal itu dibedakan. Ada yang menggunakan kata logos, ada yang menggunakan dengan kata remata, ada yang menggunakan kata dafar, ada yang dengan kata memra atau vayomer, kan? Vayomer itu kan berkata-kata. Udah poin aja deh, terus. Nah, itu dia. Jadi gua bukan dalam posisi mengartikan bahwa firman itu hanya perkataan. Tidak. Itu disebut ide. Logos itu pikiran. Oke. Kecerdasan. Tanpa berkata-kata pun logos itu sudah ada. Contoh, gue diem nih. Apakah berarti logos yang ada di dalam diri gue gak ada? Ada. Gue lagi mikir nih. Oke, Ini kok udah. si Malikil lambat banget sih ini ngertiin gue. Padahal gue Oke. gak ngomong. Cuma di dalam hati gue. Itu udah logos namanya. Oke, sudah. Udah. Oke. Nah, masalahnya di sini kamu, Dek. Masalahnya ketika saya tanya, kalau firman itu adalah suatu hakikat, ya, keberadaan tersendiri dari roh itu, apa hakikatnya? Bentar. Gini, kamu kan berkutat di situ terus ya dari tadi. Nah, ketika saya tanya, berarti sejak kekekalan, sebentar, jangan dipotong, Dek. Saya Gue mendengarkan batuk kamu. astaga naga. Oh, oke. Saya tanya, kamu sejak kekekalan ada 3. Oke, iya kekekalan ada 3. Ketika saya tanya hakikatnya apa, nggak bisa jawab. Firman hakikatnya apa? Nggak bisa. Nah, sedangkan kita Roh Kudus Kok hakikatnya gak bisa roh. jawab? Gue udah jawab Sebentar. berkali-kali. Disebutnya roh. Ya, Gue oke, tadi udah roh. ngomong, jangan kayak gitu dong Pak. Lu ini ngomong yang bukan gue omongin gitu loh. Jangan begitu. Sekarang lu bilang, Dek. oh oke. Oke. Tadi kamu Oke, udah klaim, udah gua ya. bilang nggak bisa jawab. Firman hakikatnya roh. Oke. Firman hakikatnya Itulah, roh. Allah hakikatnya Makil. roh. Allah hakikatnya roh. Firman hakikatnya Iya. roh. Roh Kudus hakikatnya roh. Nah, berarti sejak kekekalan sudah ada 3 roh. Kan dibedakan. Bapak bukan anak, anak bukan roh. Bapak bukan firman, firman bukan roh. Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapak. Dibedakan. Berarti sejak kekekalan sudah ada 3 roh. Nah, Triteos ini. Tapi kamu narasikan sebentar. Jangan dipotong. Sebentar. Kamu katakan, oh itu ehad. Dengan gambaran apa? Kejadian tadi. Coba kita baca. Di bawah langit berkumpul pada suatu tempat. Nah, di sini kan langit berkumpul pada suatu tempat. Kata berkumpul ini kan mengidentifikasi sesuatu itu pernah terpisah. Kamu jadikan sebagai dasar pandanganmu tentang ehad. Lari kan, aja. loh, ini di sini kamu mentalnya deh. Di sini Lari aja kamu ini. Nih, Lanjut, kalau lanjut. sebentar deh, kalau kamu jatuhnya tidak pernah berpisah, tetapi tetap satu, itu seperti Severus. Berarti kamu bilang berarti antara Allah dan firman pernah berpisah gitu pemahamanmu? Nggak ada, Dek. Pemahaman sebentar, saya jelaskan. Pemahaman saya, roh itu gini. titik. Aduh, kamu ini kok kamu itu tadi kamu bilang kalau kamu bilang nggak memisahkan berarti sama pemahaman saya seperti siapa kau bilang? Sabelius, siapa bilang? Kau bilang tadi? Severus. Severus. Siapa sih? Severus siapa? Tapi udah nggak apa-apa. Severus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Itu hewan yang satu tubuh tapi Baik, 3 baik. kepala. Oke. Sekarang gue tanya, gue uji lu. Berarti menurut lu Allah dan firman itu pernah berpisah? Dek, tidak ada Allah dengan firman berpisah. Dan firman itu bukan sesuatu hakikat. Begini deh Terus ya. kenapa kamu sebentar, Dek. menanyakan saya itu? Kamu kok nggak memisahkan? Karena kamu mengimani demikian. Apa sih? Demikian tuh apa sih? Yang demikian tuh apa Dek, sih? perbedaan kita begini deh. Kamu sejak kekekalan 3. Saya percaya sejak kekekalan 1 only. Itu bedanya. Loh, gini bang. Antara Bapak ayo. dengar. Antara Bapa yaitu di mana sumber firman itu adalah pernyataan diri Allah itu dan juga roh itu adalah hayatnya Allah. Itu kami orang yang berpaham Tritunggal itu tidak pernah mengatakan itu ada 3 hakikat. Itu satu hakikat.
Itu pernyataan kami. Oke, Dek. Bagi kami hanya ada satu Iya. Allah saja. Oke. Nah, Oke, Allah yang seperti apa? Dengar dulu biar kamu ngerti Trinitas itu. Oke. Kamu nggak beda dengan orang Islam jadinya. Biar kamu ngerti Trinitas itu bukan menjelaskan Allah itu ada berapa, bukan. Karena memang Oke. orang-orang diam dulu. Orang di zaman kekristenan itu ada, mereka tidak mempermasalahkan Tuhan itu berapa karena mereka orang Yahudi. Mereka tahu persis. Orang-orang Yahudi itu tahu persis Allah itu satu, tapi yang seperti apa satunya itu belum tentu tahu semua. Belum tentu. Contoh si Billy juga mengatakan firman itu ciptaan. Firman Billy. Tapi Yahudi mana itu yang menganggap seperti itu? Tergantung Yahudinya itu belajar atau enggak. Firman itu nggak pernah disebut ciptaan, makanya disebut firman. Itu adalah Allah. Firman itu itu bukan akibat, Pak. Justru dia karena dia ada kita. Lu kamu bilang dia akibat gimana sih? Konyol. Karena ada firman lah kita ada. Kok kamu jadi bilang firman itu akibat? Dia itu justru penyebabnya ada kita. Gitu. Kita lagi ngomong sebab dan akibat, jangan ngomongin tentang sumber. Kalau sumber itu satu itu ya Bapak itu. Itu udah, silakan Oke, tanggapin. jangan dipotong ya. Nah, kamu kan di sini ngotot itu dalam kekekalan ada 3. Tapi saya mintakan dalilnya di mana Elohim itu sejak kekekalan ada 3, kesatuan. Saya bawa data loh dari tadi ya. Contoh ya. Oke. Orang Yahudi pun berkata bahwa Allah itu Yod-Heh-Vav-He namanya only. Ya. Roh itu only, nggak ada variannya. Sebentar ya, saya kasih lihat ayatnya ya. Nah, nanti saya harap kamu bisa ada dasarnya narasi kamu deh, bahwa Allah itu sejak kekekalan ada 3, ya. Dan kalau dasarmu 1 Yohanes 5 ayat 7 Bapak firman, Bapak, Anak dan Roh Kudus itu sangat lemah. Nah, 72. Oke, saya sudah bawa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa Allah itu mono, ya, bukan unity, ya. Wow. Kok 78? Salah, bentar. Salah alamat. Monitor, Dek. Halo? Lanjut. Oh, oke. Dengar ya, bentar saya. Ini berat ini. Bible Hub-nya berat. Wow. Oke. Nah, karena pada waktu penciptaan itu bara itu singular, bukan jamak. Bara dia menciptakan, dia itu kata ganti tunggal, bukan jamak. 18. Oke. Nah, ini. Oke. Nih. Jadi Allah yang namanya Yod-Heh-Vav-He itu lebadi only. Nih. Lebado only. Nah, dan Tuhan Yesus juga ini di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur. Nah, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Allah itu only. Allah itu only, bukan kesatuan. Nah, narasi kamu kan dari tadi itu kesatuan, unity. 3 dalam 1. 1 hakikat. Nah, itu yang membingungkan orang. Hakikat itu dipahami apa? Hakikat dipahami roh. Nah, ketika kita tanya sampai panjang-panjang, oh berarti Yesus itu adalah roh Allah. Oh bukan. Nah, itu jatuhnya begitu. Lalu yang mananya yang satu dengan Allah? Tubuhnya, jiwanya, rohnya? Nah, itu yang membingungkan. Kita harusnya masuk ke situ. Karena poinnya ini tentang Kristus Yesus. Jadi tentang Allah, ya roh itu, roh yang tidak terbatas itu, dia only, lebado. Ya, bukan unity. Nih, only, lebado. Bukan unity. Jadi kalau adik punya bantahan, monggo tolong dihadirkan mana ayatnya. Roh itu unity. Roh itu punya varian.
Ya, sama seperti contoh kayak pelangi, merah kuning hijau. Oh, roh Bapa warnanya merah, roh Anak warnanya kuning, roh Kudus warnanya hijau. Itu harus ada dasar ayatnya. Kalau nggak ada dasarnya, itu hanya sifatnya asumsi. Nggak bisa kita mendiskusikan sesuatu yang sifat dasarnya itu, dasar sifatnya itu asumsi. Nggak bisa. Harus ada dasar Alkitabnya dong. Oke. Silakan. Oke. Kejadian 22 ayat 2. Ini dasar nih. Gue membedakan antara ehad. Bukan gue yang membedakan, sorry. Alkitab membedakan arti kata ehad dengan yahid. Penggunaannya itu sama-sama satu. Dua-dua itu sama-sama satu, tapi penggunaannya itu dibedakan. Contoh, Kejadian 22 ayat 2. Di situ disebut firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Disebut itu benar-benar satu tunggal, benar-benar absolut satu tunggal. Itu disebutnya apa? Apa disebutnya di situ? Tunggalnya. Yahid. Berbeda dengan kalau dengan ehad. Nah, kalau ada ehad tadi seperti yang gue bilang, contoh misalnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu disebut ehad. Jadi ada dua penggunaan Pak antara ehad dengan yahid, sama-sama satu, sama-sama mono itu. Nah, kamu harus belajar dulu studi kata, membedakan antara ehad dengan yahid. Itu sama-sama satu, jadi gak ada permasalahan antara yahid. Gue juga menyebutkan ehad itu satu, yahid juga satu. Kesatuan juga dua-duanya, tapi bentuknya, jenis kesatuannya itu berbeda. Ada yang satu benar-benar absolut, ada yang satu yang bentuknya jamak. Ini disebutnya jamak keagungan. Karena apa? Allah dengan firman dan rohnya itu gak bisa kamu pisahkan. Itu makanya disebut baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Karena Allah itu dengan firman-Nya gak bisa dipisahkan. Kita disebut, bukan kami loh disebutnya. Baiklah kita, kalau menggunakan kata kita di situ artinya yang berbicara itu antara orang-orang itu, hipostasis itu antara Bapa, Firman dan Rohnya. Tentu berbicara dia dengan berbicara manusia berbeda ya. Ini kan karena kita menggunakan bahasa manusia. Berbeda kecuali kalau saatnya di situ Yesus ngomong sama malaikat berbeda lagi. Itu kan asumsi orang-orang Yahudi yang tidak punya tanggung jawabnya, itu yang kalau disebut itu adalah sidang ilahi. Itu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya gambar dan rupa malaikat kan nggak beda. Beda dong. Masa manusia sama malaikat sama Allah sama kan enggak. Tentu yang ngomong kita itu adalah Allah. Itu bukan jamak, bukan ngomongin banyak Allah, bukan. Itu namanya plural majesty namanya, Pak. Tuh, nah itu gue membedakan. Itu Kejadian 22 ayat 2 itu menggunakan kata yahid itu. Satu juga, tunggal juga, Pak. Itu tunggal juga, satu juga. Jadi kamu harus bedain antara yahid dengan ehad. Udah, kira-kira gitu. Silakan. Oke, ya. Jadi Ade tidak bisa membuktikan di mana Elohim itu unity, ya. Hanya bisa di dalam Kejadian 1, ya. Tapi dia larikan kepada ini ya. Justru anakmu yang tunggal. Abraham. Ini penegasan. Berarti satu-satunya, tunggal itu satu-satunya. Nah, di sini Ishak itu sifatnya, tunggalnya itu sifatnya bentuk. Absolut ya, kan? Ya absolut. Gini. Absolut, okay. yes. Iya, Sekarang ehad. Nah, sekarang ehad. Sebentar deh. Nah, only-nya Tuhan yang adalah keberadaannya adalah roh, itu tidak ada variannya. Itu maksudnya. Tunggal, satu-satunya, nggak ada variannya. Itu. Jadi only itu menegaskan bahwa roh itu tidak punya varian, tidak punya jenis. Kalau roh itu dibahasakan punya warna putih, totalitas roh yang tidak terbatas itu total putih semua warnanya. Itu yang dimaksud dengan only, lebado. Itu deh. Jadi penegasan bahwa roh itu tidak punya jenis, makanya dinarasikan only, tunggal, satu-satunya deh, tidak ada variannya. Tetapi di sini kamu menarasikan punya varian. Ada roh Anak, ada roh Kudus. Nah itu salah. Sebentar. Enggak, lu kalau ngomong itu jangan apa yang belum gue omongin, minimal gitu loh.
Sebentar, jangan dipotong deh. Jangan Kita dipotong. kita ngomong, lu kan tadi ngaji ngomong tentang kajian kata nih. Dek, sebentar dek. Kamu kan dari awal sudah berkata sejak kekekalan sudah ada 3 roh. Itu kamu tidak boleh pelesetkan. Oh, Itu tidak. Saya Nah, nggak diralat tidak. lagi kan? Diralat Nggak lagi mungkin, kan? nggak mungkin saya ngomong gitu. Ada 3 roh, nggak mungkin pak. Diralat lagi. Tidak akan. Aduh, parah kamu ini. benar, Dek. benar. Dengar ya. Dek, Ini saya gue punya mau. rekamannya, Dek. Saya punya rekamannya. Baik. Sekarang nih kita matiin ini rekaman. Lu upload nggak? Biar supaya jangan terlalu lama nih. Sebentar. Nggak, gini, Saya gua mau. tanya penonton di Gua bawah. mau. Jangan nanya. Gue pengen buktikan. Gue mau buktikan di mana ada nyebut kalau Aderion menyebut ada 3 roh. Oke. Saya nggak bilang gitu. Gini Saya nggak ya. bilang gitu. Kamu Oke, jangan bercanda. oke. Kamu jangan bercanda. Jadi sejak kekekalan tidak ada 3 ya? Tidak ya? 1 ya? Loh. Ada, ya itu tadi kan gue udah bilang Ayo, Bapak ayo. Astaga Tuhan, lu kalau Iya. ngomong itu. Aduh, gimana kamu deh? Makanya kalau saya ngomong kamu diem dulu. Ya, saya ini kan ada ilmu, kamu kan enggak. Ya, Jadi kamu diem dulu. Iya, saya Ya. mendengar. Oke, monggo deh. Ya, menurut 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bukan perkataan gua ya. Jadi Oke. kalau kamu nyebutnya itu adalah perkataan saya, kamu salah. Kamu juga terus? tadi menyebut ada bertiga. Saya juga tidak menyebut bertiga. Ketiganya adalah 1, di mana Bapa, Putra, Anaknya dan Roh Kudus itu ketiganya 1 sejak semula itu Oke. dalam kekekalan. Oke, jadi ketiganya itu sejak ada kekekalan roh. Jadi gitu saya kan? tidak menyebut, dengar. Saya tidak menyebut ada 3 roh. Saya nggak nyebut itu. Jadi kamu jangan macem-macem. Oke. Jangan buat framing ya. Itu bahaya loh, bahaya. Oke, Soalnya saya mempertanggungjawabkan ini. Kalau nanti ada orang ortodoks mendengar omongan ini dengan cuman hanya mendengar omonganmu, bahaya. Oke, sudah. Saya bisa dimarahin. Udah. Ya, Oke, ortodoks nggak oke. pernah menjelaskan seperti itu. Oke deh. Nah, begini. Jadi sejak kekekalan hanya ada 1 roh itu, benar? Yang ada 1 hakikat. Ya Allah, itu cuma 1. Saya tanya roh. Sejak kekekalan hanya ada 1 roh itu, benar? Roh apa? Makanya kan gue bilang gini. Ntar biar gue Oke. jelasin. Ini kan gue bukan anak ya. kecil pak. Monggo silakan. Gue harus menjelaskan ini kan, apalagi gue udah sekolah. Kan gue bukan orang nggak berpendidikan. Kalau iya di konteks Yohanes 4 ayat 24 itu harus dibedakan. Kamu ngerti dulu konteksnya dengan 1 iya. Korintus. Dengar 1 Korintus 2 ayat 11. Di mana di 1 Korintus 2 ayat 11 dinyatakan bahwa di dalam diri Allah terdapat roh Allah. Nah, kalau misalnya kamu artikan Allah itu roh, itu ada suatu bentuk entitas bener-bener roh kayak asap. Berarti roh Allah itu berada di dalam roh. Kan enggak begitu. Lanjut. Disebut Allah itu juga disebut terang. Allah itu juga disebut kasih. Allah itu juga disebut gunung batuku. Jadi macam-macam. Kamu mesti ngelihat, balikan itu ke dalam konteksnya. Bukan berarti disebut Allah itu roh, berarti dia ada satu macam entitas. Karena angin pun disebut ruah. Angin itu disebut ruah. Karena apa? Dia suatu hal yang gak kelihatan, Pak. Lalu Aderion, jadi hakikat Allah itu seperti apa? Gak ada yang tahu kecuali anak. Itu ada ayatnya juga. Tidak ada yang tahu benar-benar Bapa seperti apa kecuali anak. Aderion tahu gak? Enggak. Kalau gue tahu berarti gue so tahu. Oke, Gue sudah. gak tahu yang sesungguhnya itu. Sudah. Ini jadi stressing ya. Oke. Ini buat statement gue. Jangan bilang Aderion tidak pernah mengatakan bahwa Allah roh itu ada 3 roh. Gak, no. Gue gak bilang kayak gitu. Jadi tolong. Oke, nanti saya upload ya, Dek ya. Iya dong. Oke, gini Pasti deh. upload dong. Jadi Bapa itu hakikatnya roh. Firman hakikatnya roh. Roh Kudus hakikatnya roh. Nah, saya tanya, ketiga roh ini sudah ada sejak kekekalan atau tidak, Dek? 1, ketiganya adalah 1. Ya, dalam kekekalan dong. Pasti dalam Oke. kekekalan, pasti. Jadi ketiga manifestasi ini satu hakikat. Roh. Iya, satu hakikat roh yang, Oke. yang kita lagi nggak Oke, bahas bakpao nih. oke, udah. Bakpao ada Saya nangkap. 1 bakpao, 2 bakpao, 3 bakpao. Nah, itu baru. Bentar. Kalau roh Kita- masa buat kayak Iya. 1, 2 atau 3 sih nggak bisa pak. Oke deh. Jadi kita bahas hakikat. Jadi hakikatnya awal mulanya adalah roh itu. Roh itu juga disebut Bapa, roh itu juga disebut Firman, roh itu juga disebut Roh Kudus. Benar?
Salah. Nah, Kebalik. kalau salah gimana? Coba, monggo. Kebalik. Bapak itu ya roh karena tidak kelihatan. Firman Bapak itu roh. bisa. Roh. Bro, jangan didiktein gue dulu. Enggak, biarin gue selesai dulu. Cuma tiga elemen dong gue ngomong. Bapak itu disebutnya roh karena dia tidak kelihatan. Firman pun juga disebut roh. Anak pun juga disebut roh. Firman atau anak ya sama tuh. Firman dan anak tuh sama. Itu pun juga disebut roh. Roh Kudus pun juga disebut roh. Kenapa? Karena ketiganya tidak kelihatan. Itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus tuh nggak kelihatan, Pak. Bukan seperti Islam di mana nanti ada suatu saat mereka akan melihat Allahnya. Kita enggak. Allah itu tidak bisa akan Udah, tidak jangan akan tidak ke situ, nah, jangan itu ke dia situ, itu dia jangan ke situ, oke. jadi ini mempertegas keimanan Oke. kekristenan. Jangan dia mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen kelihatan. Oh, itu salah. Yang kelihatan itu ya anaknya ini menyatakan diri. Siapa yang Bapa yang tidak kelihatan, itulah dia menyatakan diri menjadi manusia. Itu yang kita Oke. lihat. Bukan Oke. berarti Allah itu manusia. Oke, Bukan. udah dek ya, ini dek. Jadi kamu Ya, kan kalau saya katakan bahwa ada 3 roh sejak kekekalan, kamu nggak mau terima. Kamu maksanya 1, oke, saya katakan oke 1, saya sepakat. Memang sejak kekekalan hanya ada 1 roh. Roh itu juga disebut Satu Bapa. Sebentar dulu deh. Roh itu juga disebut Bapa. Roh itu juga disebut Sang Firman. Cuma dong ngomong Sebentar panjang, Pak. dulu Loh, dek. gue ngomong bukan gitu, kebalik saya bilang. Lah, udah dek, sebentar. Kamu jangan Enggak motong. kebalik. Bukan itu kamu bilang tadi. Jangan motong, kamu nggak motong. Gini, berarti kalau bukan 1 itu roh, sejak kekekalan ada 3 roh deh. Itu konsekuensinya. Mengapa kamu nggak nangkap sih? Kalau kamu menolak sejak kekekalan hanya ada 1 roh, kamu menolak berarti ada 3 roh dong. Gimana sih? Pusing saya mendengarnya. Itu mic-nya di mute itu. Mic-nya dibuka dulu. Halo, tes kok mute sih? Kok tahu gua. Iya, roh itu nggak bisa dijadiin 1 atau 2, Pak. Aduh. Roh itu nggak ada satuannya. Kalau misalnya Adirion berapa kilogram, nah itu kan ada. Roh itu bukan satuan. Adek, Satuan ada 1, 2. Kata Alkitab Allah itu roh dan Allah itu roh itu mono. Oke. Nah, saya dari tadi minta di mana roh itu unity? Mana ayatnya? Allah itu unity mana? Ehad itu tadi yang gue tunjukkan Ulangan 6 ayat 4 itu apa, Pak? Oke, berarti kalau unity Allah yang adalah roh itu unity, konsekuensinya kamu tahu nggak deh itu apa? Tahu bahwa Allah Apa firman. konsekuensinya? Ya, ini gue jelaskan ya, jangan dipotong ya, Apa? tolong ya, jangan dipotong. Monggo, Nih, monggo. berarti konsekuensinya Allah dengan firman-Nya dan rohnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti ada 3. Oke. Ada Allah beda sendiri, firman itu benar-benar sumber beda sendiri, Roh Kudus sumbernya beda sendiri. Ada 3 sumber. Nah, itulah disebut triteos. Oke, udah ya. Jadi kamu tetap maksakan 3. Allah ada firmannya, ada rohnya, ya. Ketiganya adalah roh, benar? Jangan ngomong ketiganya adalah roh. Tadi kan Loh. saya udah bilang, kok kamu Adek, ini kok kita tuh nggak maju-maju ya. Kenapa nggak jujur begitu, Dek sih? Gue males gue kalau ngomong dipotong Kenapa nggak jujur begitu sih, Dek? Yang saya bilang ketiganya itu adalah 1. Bukan ketiganya itu ada 1. Ketiganya, oke, Dek, saya ikuti. Ketiganya adalah 1. Roh. Iya dong. Oke. Iyalah. Ketiganya itu adalah 1. Ketiganya adalah 1. Satunya di dalam Allah roh yang atau esa. satunya Allah satu- yang esa. Oke. Allah yang Ketiganya 1 di dalam gelar, benar. 1 apa? 1 di dalam gelar. Kok Allah kan Nggak ada gelar. ngomong enggak. Allah generic name atau proper name? Aduh, kata Allah itu ya sebutan. Iya, saya tanya, Allah itu Sebutan. generic name atau proper name? Itu sesembahan artinya. Iya, saya tanya generic name atau proper name? Kalau misalnya ada dua opsi seperti itu, akan saya jawab generic name. Generic name, oke. Oh, berarti terpaksa jawaban. Jadi jawabanmu yang Ya. pas itu apa? Loh, gini loh, karena kamu menjelaskan pakai opsi iya atau enggak, hitam atau putih. Jangan seperti itu. Ya udah, Kita kan saya diskusi, tanya, Pak. Allah Ini kan itu menurut saya ini kamu kan apa? kamu itu kan bukan guru yang saya harus Oke. jawab dengan cara kamu. Ya oke. Allah itu menurut kamu apa? Bro, gue ini di sekolah juga loh, bro. Ya nggak apa-apa. Nah, lanjut. Caranya tuh yang bener dong. Cara Ya, orang Allah menjawab. menurut kamu apa, Dek? Apanya? Allah menurut kamu apa? Apa definisinya Status, ya. kah? Hakikatnya kah? Apanya yang mau tanya? status. Kalau saya tanya hakikatnya Status kan apa? kamu kayak Status apa? kalau saya tanya hakikat kamu jawab apa? Oke, Allah itu statusnya dia pencipta atau
Tuh, jawaban gua. Apa? Pertanyaannya apa? Diubah kan, harus diubah dong. Hakikatnya, kamu jawab apa hakikatnya, roh? Hakikatnya ya, adalah Allah itu disebutnya roh karena dia tidak Oke. kelihatan. Oke, udah gini ya, berarti satu dalam hakikat yaitu roh. Jadi satu roh kan, benar? Kok gini loh Bang? Kalau Oh, berarti dibilangin kalau bukan satu roh berapa roh? Coba jawab tegas. enggak gitu. Saya enggak bisa. Nah, ini yang tidak jujurnya, Dek. Artinya Dari kamu tadi tidak muter-muter di mengizin. situ. Gini loh, Parah. kamu itu enggak Adek, kamu nggak jujur dari tadi, Dek. Saya ikuti mau kamu main di satu row, kamu nggak mau. Main di 3 row, kamu nggak mau. Kamu maunya dimain di berapa row? mentang-mentang mic kamu keras. Kamu cuma hanya Bukan. lagi ini loh. Gua itu belum selesai ngomong. Gua Dek. bukan dengar. Kamu mau mainnya di satu row, 2 row, 3 row atau 4 row? Coba. Malikil, dengar Malikil yang baik-baik ya. Ini gua mengulang. Ini bukan kali pertama gua ngomong. Ini tadi pun, ini kan ada rekaman nih. Nanti orang yang mendengar omongan kita bosen. Lihat jawaban gue tuh pasti bosen. Karena kamu jujur, Dek. Karena kamu nanyanya itu mulu, ya jawabannya itu terus lah. Ya, karena kamu jawabanmu di 5 menit yang lalu dengan 5 menit kemudian berbeda. Itu kan menurut otakmu yang nggak terlalu seberapa Kok isinya. menurut saya sih? Iya, kan gini, kamu tinggal upload, Saya kamu belum upload. amnesia, Lu Dek. buatin Aderion, kamu sebut gitu. Aderion telah berbohong. Coba kamu sebut itu. Iya, nanti Biar saya orang upload. judul sama isi pasti berbeda kalau kamu buat itu ngasal-ngasal. So, kamu harus, gue pengen lihat lu upload tuh sampai mana ntar. Gue malah suka malah diupload. Ya udah kamu jelaskan. Bapak Firman dan Roh Kudus itu hakikatnya apa? Iya Allah lah, Allah yang esa. Iya, roh kan Allah yang hakikatnya. esa. Dari tadi kan Allah sudah. yang esa. Iya, teman kamu nggak bisa nyebut itu 3 roh karena itu hubungannya Pak. Itu kan hanya ada satu sumbernya itu Bapak. Gini Kalau- deh. Iya, satu Kak. sumber Bapak. Oke, sebentar deh. Kamu katakan jangan dibahasakan 3, tapi kamu berkata Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus. Nah itu kamu sudah membedakan. Berarti ada 3 roh, deh, konsekuensinya. Gimana sih logikanya, deh? Lo memang bisa dibedakan kok antara bapak dan anak. Cuman dengar. Jika bisa dibedakan. Malikil. Ini standing point yang omongan gue yang harus lo inget ya. Sejak awal gue ngomong. Ini bukan kali pertama gue lagi juga nih gue ngomong nih. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bisa dibedakan antara Bapa sama anak seperti apa, Bapa dengan Roh Kudus bisa dibedakan tuh bisa. Cuman tidak bisa dipisahkan. Oke. Itu loh Pak. Jadi kamu jangan buat statement kalau Adiron kamu mau justru membeda-bedakan deh. Loh, kok membedakan? Memang bisa dibedain kok. Oke, gini. Memang deh. gue bilang bisa dibedain Gini. kok. Cuman tidak bisa dipisahkan. Oke, secara hakikat roh itu sama atau berbeda? Bisa dibedakan atau tidak? Secara hakikat Bapa, Firman dan Roh Kudus secara hakikat roh bisa dibedakan atau tidak? Coba jawab. Ya bisa dong antara bapak sama anak masa nggak bisa dibedakan? Bisa Kan dibedakan. konyol. Bisa Bisa dong antara dibedakan. bapak dengar. Seperti ini ya, jangan diulang-ulang. Bapak sama anak itu pasti. Secara dengar. hakikat, Dek, saya tanya, Dek. Secara hakikat. Loh, Secara hakikat itu cuma roh. satu, apa mau dibedakan sih? Nah, jadi gini, coba kamu jawab jujur. Dek. Hakikat itu Dek, sebentar, Dek. Secara hakikat roh, Bapa, Firman dan Roh itu bisa dibedakan atau tidak sih? Tuh, live-nya saya tanya gini, kita pelan-pelan aja deh, pelan-pelan aja ya. Saya tanya deh, Bapak, kenapa live dijeda deh? Jangan dijeda live-nya. Live-nya jangan dijeda. Aduh, itu live-nya jangan dijeda. Lagi googling kayaknya adek ini. Iya kayaknya. Oh mudah. Oh.